haram masuk neraka, kekal dalam neraka. Jadi ibu bilang itu kan suami istri tidak sah atau istri siri itu mengadu lagi kembali mengadulah, tidak apa-apa. Di pengadilan dunia dia akan kalah. Kenapa? Tidak ada bukti. Tapi di pengadilan akhirat ibu bayar. Ibu bayar sama dia dengan amal ibu lah, dosa dia ambil. Makanya ini soal warisannya hati-hati ibu ya. Itu ketentuannya. Bila tidak punya anak, dia meninggal dunia ada punya anak, maka saudara yang jadi anak dengan bagian sama laki-laki 1 2 perempuan. Saya meninggal dunia, anak tak ada, ayah tak ada, ibu tak ada, yang ada cuma istri saya dapat 1/4, lalu 3/4 untuk saudara-saudara saya, mereka bagilah seperti pembagian anak. Ya, nah sekarang coba kita kasih contoh biar ibu paham, jangan mengawang-awang. Misalnya mohon maaf ini contoh aja ibu ya, jangan ibu takut contoh saja ini. Misalnya ibu apa ibu? Ibu Rukayah. Baik, ibu Rukayah. Contoh ini contoh ibu ya, biar jelas persoalannya. Sekarang ini contoh kalau suami ibu meninggal dunia, suami ibu meninggal dunia contohnya. Siapa yang tinggal ibu? 1 istrinya, istri 1 ibunya. Ibu pastikanlah, insya Allah 1. Anak ibu berapa ibu? 1. Laki-laki perempuan? Alhamdulillah. Kalau laki-laki habis semua ibu. Habis banyak tuh dapat ibu. Ya. Ibu punya mertua? Sudah meninggal dua-duanya. Selesai lah itu ibu. Saudara suami ibu tertutup, terhalang. Tidak ada yang boleh minta satupun. Kecuali suami ibu sekarang menghibahkan wasiat. Berhak ya dapat. Kalau tidak, saudara suami ibu semua nol. Ibu ambil bagian ibu 1/8. 7/8 dua anak pada laki-laki ibu. Oh, ibu kalau menantu boleh itu ibu. Ya, berbesar ibu rupiah. Kaya hebat anak beliau dong. Ya. Nah itu contohnya ibu. Kalau ibu misalnya berapa anak ibu? 3. Ibu masih punya mertua. Laki-laki perempuan dah meninggal. Anak ibu laki-laki ada? Oh, habis. Laki-laki 2, perempuan 1 ibunya. Berarti ambil bagi ibu 1/8 dulu. Semua harta ibu kumpul 1/8 ibu, 7/8. Nanti anak ibu laki-laki kali 2 kali 2 4, tambah 1 5, berarti 1/5. Yang laki-laki 2/5 dari 7/8, 2/5 dari 7/8, 1/5 dari 7/8. Oh kalau beliau punya istri, bagian ibu yang 1/8 bagi 2. 1/8 itu ibu bagi 2. Misalnya kalau ibu bapak ada uangnya 100 juta, 1/8 di 1 juta berapa itu bu? 25 juta. Nah 25 juta ibu bagi 2 dengan istri yang kedua. Tuh. Gampang gak ibu? Gampang ibu. Persoalannya ibu mau gak mengikuti? Kalau tidak mau, di akhirat lah ancamannya, dunia akhirat. Tidak ada yang susah ibu. Siapa di antara ibu tidak punya anak laki-laki? Ibu ya. Berapa ibu punya anak perempuan? 3. Ya, orang tua suami ibu ada? 2 ada lagi. Berarti ibu dapat 1/8. 1/8 berarti sisa 7/8 ibu ya. Ibu ambil bagian ibu 1/8 dulu, 7/8. Anak perempuan ibu yang bertiga ini 2/3 dari 7/8. 2/3 dari 7/8 dari sisa total. Dari sisa yang sudah ibu ambil. Ya, bersisa ada itu, bersisa 1/3 dari 7/8. Kasihkan ke paman-paman ini, saudara suami. Apa itu punya ibu? Enggak lah, itu punya ibu. Meninggal ibu dulu baru dibagi pula. Ya, nanti kalau ibu meninggal dunia, suami ibu dapat. Iya, walaupun punya ibu, suami ibu dapat 1/4.
Ya, kalau menikah dengan yang baru itu udah banget itu sampai punya ibu. Ya kan punya dia, milik dia tuh. Tidak bisa terhalang ibu walaupun di harta ini kan harta ibu saya, suami tetap dapat seperempat dari harta istrinya. Ibu dapat warisan dari orang tua, ibu meninggal duluan, suami ibu dapat itu seperempat. Kalau ada istri dan anak setengah dia dapat. Itu pembagiannya. Nah, ada pertanyaan lagi ibu? Jelas? Ini lah yang paling baik saya sarankan nanti, bila ada di antara kita meninggal dunia nanti keluarga kita, duduk bersama dulu. Duduk bersama, jelaskan siapa dapat berapa, baru di total peninggalan. Karena ada yang tak dapat, ada yang terhalang. Yang wajib dapat itu ibu-ibu ada 5 ini wajib dapat. Dia nggak terhalang. 1 anak, 2 suami, 3 istri, 4 ayah, 5 ibu. Ini 5 orang yang dapat wajib dapat. Saudara tergantung. Bila ada anak terhalang. Bila tak ada anak dia dapat. Itu pun kalau ayah masih hidup. Kalau ayah masih hidup saudara terhalang. Saya meninggal dunia, tidak punya anak, punya saudara, tapi bapak saya masih ada, maka saudara saya terhalang oleh bapak saya. Paham ya? Jadi waktu bapak hidup, dia wasiat kalau dia sudah meninggal 12 tahun sudah meninggal baru boleh bagi anak. Oh, nggak boleh begitu. Jadi sudah berjalan sampai 20 tahun sampai kejadiannya secepatnya. Jadi selama 20 tahun itu istilah orang bilang tajam sebelah. Oh iya. Sebanyak banyak itu dalam bilang. Ya, cepat diterima. Jadi waktu kebaikan banyak yang menerima. Ini ibu ya, kalau nanti ada yang berwasiat seperti kasus ibu ini, nanti kalau saya meninggal dunia 10 tahun setelah saya mati belum dibagi. Tidak mesti itu wasiat, tidak boleh diikuti. Wasiat yang begitu tidak boleh diikuti. Langsung bagi. Kapan dibagi harta ini? Min ba'di wasiatin aw dainin. Kalau dia punya hutang, maka hutang bayar dulu. Sisa pembayaran hutang baru dibagi. Nah, ini Ustaz kan, jadi selama 20 tahun itu udah banyak yang menikah. Ada Ya. menikah anak perempuan, cuma sampai berapa lainnya. Ya. Jadi musuh sekarang. Tetap, itu kenapa kalau ada ikut perintah Allah begitu ya Tidak terjadi. tahu dengan banyak kami sendiri, utangnya banyak, 7 orang yang mendukung bagian Itu kezaliman itu tidak boleh. Ya. Karena makanya kalau sudah meninggal dunia bayarkan hutangnya dulu. Setelah hutang lunas, kumpulkan sama-sama. Ini ahli waris sekian, ini yang wajib dapat ini yang dapat ini sudah. Yang wajib dapat berapa bagiannya itu salah ada. Itu ya. Jadi kalau ada yang berwasiat nanti ya harta dibagi setelah sekian tahun itu jangan diikuti wasiat, tidak wajib kita penuhi wasiat sendiri. Iya, kucing juga ada. ini masih ada yang bisa diikuti. Mikir jangan sekali jangan kucing orang. Tajam sebelah, ya yang ngambil apa? Ibu tidak apa-apa itu sabar saja nanti ibu dikembalikan di akhirat. Nanti tidak ada yang hilang itu. Iya, tidak ada yang hilang. Di dunia dia makan api dan Allah. Di akhirat dia akan dalam neraka. Kalau tidak percaya coba saja lah. Nah semua akan merasakan itu. Minimal di akhirat. Itu ibu. Dah paham ibu? Ibu ingat saja baik-baik, bagian perempuan jangan pernah sama dengan bagian laki-laki. Tidak boleh, tetap ikut Al-Quran. Walaupun nanti begini ibu, saya punya saudara perempuan hidupnya miskin, saya mau alhamdulillah hidupnya agak lebih baik. Ambil dulu bagian saya
Setelah saya ambil, saya hibahkan ke dia. Nih, itu bagian dunia, bagian aku ambillah dunia. Adik saya belum tentu melakukan seperti yang saya lakukan. Mungkin dia butuh kan. Kalau dibagi rata saja, zalim saya ke adik saya laki-laki mana? Saya mengurangi hak dia. Ambil dulu bagian masing-masing. Kalau ada yang mau menghibahkan, silakan. Bebas harta dia, hibahkan kemana silakan. Tapi jangan bayi Yosef, awak lewat tiga mah laki-laki berusia awak bagi ratu saya haram itu. Bagi menurut aturan Allah, Allah lebih tahu dengan kemaslahatan kita. Ibu kalau tanya, kenapa anak laki-laki ini kok banyak dapat bagian? Karena anak laki-laki ini kalau kami bertanya kepada dia Rasulullah, ini harta untuk siapa? Untukmu, untuk istrimu, untuk anakmu, untuk ibumu, untuk ayahmu, untuk saudara perempuanmu. Saya dapat banyak, 5 yang kamu tanggung ibu. Istri, anak, ibu, bapak, saudara perempuan. 5, banyak pun bukan untuk saya, untuk ibu juga, istri. Itu kenapa ibu mohon maaf nih, anak laki-laki berkewajiban merawat dan membiayai orang tuanya sampai meninggal dunia. Anak perempuan tidak dituntut. Ibu kalau tidak mau merawat orang tua ibu tidak akan berdosa seperti apa. Yang berdosa itu saudara laki-laki ibu. Saya, bapak saya, ibu saya yang wajib membelanya, merawatnya sampai membiayainya sampai mati. Kakak saya enggak, suaminya saja, urusan suaminya saja. Tidak ada bapak saya, ada ibu saya. Karena bapak saya sudah nyerahkan dia ke suaminya, dia milik suaminya. Anak laki-laki milik bapak ibunya. Sampai mati saya ini jadi milik bapak ibu saya. Makanya sahabat pada tanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya itu harta saya diambilnya saja tuh. Tak ada isi dia, ya ngambil, saya ngambil, itu ayah saya kalau ke rumah saya begitu. Apa kata Nabi? Ini sahabat kesal ke ayahnya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu, engkau itu milik ayah ibu. Jadi ibu kalau datang mertua ke rumah ibu, itu ngambil TV, ngambil kulkas, ya, ngambil sih rumah ibu tuh memang milik dia itu. Milik mertua ibu seluruh isi rumah ibu rumah. Jangan bilang ibu, saya ibu marah. Kan ada mertua yang itu asal datang ke rumahnya ngambil ya. Kalau mertua pada itu, tapi ibu punya nyol. Dan ibu bilang, suami ibu pun punya nyol itu. Ya kalau mertua itu baca rujuk saya kesuruhan dulu sebagian, Makanan itu. Ya gitu kan. Ya pada bilang lagi ya. Tapi anak laki-laki jangan marah ibu kalau misalnya suami ibu membiayai hidup bapak ibunya, memberi belanja pada adik-adik perempuannya, ibu jangan marah. Karena perintah agama begitu. Karena kami laki-laki begitu. Ya. Kalau ibu enggak, ibu suami saja mengurus orang tua enggak, ibu akan berdosa enggak merawat orang tua ibu. Karena itu ada sahabat sampai meninggal, bapak ibunya meninggal dan dilihatnya sama anak perempuan itu. Ya, karena suaminya belum pulang, tak boleh keluar rumah. Nah, maka kata Nabi, itu anak perempuan itu masuk surga, bapaknya masuk surga. Itu kenapa? Dia punya anak yang patuh pada suaminya. Nah, itu ketentuannya ibu ya. Itu bedaannya ibu. Kenapa kami laki-laki banyak dapat? Itu ibu juga itu untuk kami. Baik, cukup ibu-ibu ya. Nanti kalau ada yang ragu juga soal pembagian warisan ini boleh nanti di WA ke saya, ada di Pak Edi. Ya, ada nomornya. Ibu catat saja nomor HP saya 08 13 63 27 57 31 08 13 63 27 57 31 itu nomor WA. Ibu nanti boleh tanya saja kalau ada yang bersengketa soal warisan. Biar saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu undang saya ke rumah, saya kumpulkan semua keluarga, saya jelaskan dulu. Dia ada bertengkar, Pak Sofian Hadi. Pak Ustaz, kalau pembagian
pembagian untuk suami ada, tapi pembagian istri belum dijalankan, tapi dikasih ke keluarga, ke saudara. Yang 5 orang ini wajib dapat lu anak suami, istri, ayah, ibu, anak. Anak terakhir ibu ya, anak setelah sisa. Jadi anak-anak mendapat bagian dari siso. Diambil bagian ibu, diambil bagian ayah, diambil bagian istri, siso itu baru anak-anak membagi. Jadi anak-anak itu dapat tamu tapi bagian ibu ya, mereka dapat sisa. Baik ya, jadi bagi anak pertama anakku sisa. Mana tahu nanti ada yang tangga, ada yang mada, ditipu dari yang tajam. Perlu dijelaskan dulu ketentuan ini hukum supaya tidak ada yang melanggar aturan Allah karena hukumannya berat dunia dan akhirat. Gitu. Itulah ibu bapak, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Ibu 10, apa laki-laki 6 perempuan. Ini warisan ada satu gedung rumah, atau ruko lah misalnya. Baik, ruko ini tidak dijual, tapi tetap dikontrakkan. Baik. Oh, tidak boleh begitu, tidak boleh. Soal setuju soal lain. Sekarang begini dulu, tentukan bagian sahamnya dulu di ruko itu. Tapi laki-laki 4. Iya, itu kan dia warisan dulu, belum meninggal kan? Laki-laki 4 kali 2, 8. Berarti tambah perempuan 6. 8 tambah 6, 14. Jadi per 14. Laki-laki semua yang 4 dapat 2/14. Perempuan 1/14. Jadi yang laki-laki punya saham di ruko itu 2/14, yang perempuan semua 1/14. Berapa kontrak ruko itu nanti? Ya, hasilnya bagi menurut saham tadi. Saat ini punyamu. Lalu setelah diambilnya oleh yang laki-laki tadi, ke bagian ambo, aku kanyo akhir kalau perempuan satu tuh haknya. Tapi kan tidak semua laki-laki mau memberikan itu. Kalau sudah ambil dulu bandingkan. Jangan langsung minta. Yang laki-laki sudah meninggal 3 orang, tinggal 1. Jadi anak-anaknya juga. Ya, bapak ya. Berarti itu harta masih punya bapaknya. Iya, berarti yang 2/14 itu punya dia, punya anak-anaknya bagi dia. Kan jadi kan bapaknya punya saham 2/14 dulu. 2/14 di ruko. Kita sama anak-anak yang meninggal itu yang segitu, bayarlah. Dulu sama-sama ini. Ini ibu-ibu perlu duduk bersama ya, supaya ini jelas. Keluarga itu duduk berlapang-lapang. Tidak ada yang tangka, yang berpagak, ada. Kita tundukkan kepada aturan Allah. Kalau ibu tidak bisa menjelaskan, panggil orang yang bisa memberi penjelasan supaya clear. Itu ibu. Harus begitu. Kalau tidak nanti ibu zalim. Ayah dijual ruko itu diambil sesuai saham masing-masing. Nah itu. Atau ada yang tak mau jual, biar saya yang beli, kasih ke dia. Dia menurut uang. Oh iya. Ya makanya gitulah, dijual saja, ambillah saham masing-masing. Perempuan semua ambil 1/14, laki-laki ambil 2/14. Selesai, clear masalah. Gitu ya. Itu makanya ibu-ibu jangan banyak-banyak meninggalkan harta itu. Orang kemudian berkata, ayah mau bagi gitu. Secukupnya adalah cukup ini ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf ya, lebih dari itu nanti kalau ya silakan. Coba saya. Anak angkat tidak dapat warisan, dia dapat wasiat atau hibah. Kalau hibah boleh seluruhnya ibu hibahkan. Harta ibu bisa 1 miliar, ibu hibahkan ke anak angkat boleh, dengan catatan saat itu ibu tidak punya apa-apa lagi. Dia langsung pindah ke pemilikan ibu hibah. Kalau wasiat nanti setelah ibu meninggal kalau diambilnya itu maksimal 1/3. Kalau hibah tidak ada batas.
wasiat. Jadi yang ibu mengadopsi anak, itu ambillah wasiat saja sepertiga. Kalau ibu mau hibah, nanti konsekuensinya ibu nggak punya lagi harta sudah milik dia. Saudara yang masih hidup, yang meninggal nggak dapat apa-apa. Misalnya saya meninggal dunia, anak saya sebelum saya sudah meninggal dunia. Anak saya itu punya anak pula, berarti kan saya punya cucu. Dia duluan meninggal dari saya, cucu saya tidak dapat apa-apa. Dia terhalang oleh PSD-nya, terhalang oleh saudara ayahnya. Pahamnya? Kecuali saya meninggal dunia, sehari setelah itu anak saya meninggal dunia pula, maka anak dari anak saya ini sama dengan paman-paman dia. Pahamnya? Siapa yang meninggal duluan dan dapat? Ibu punya anak misalnya yang 4. Anak ibu meninggal salah satu. Lalu ibu meninggal setelah anak ibu, maka cucu ibu itu tidak dapat, dia terhalang oleh saudara-saudara ayahnya ini, terhalang oleh paman-pamannya. Hibah namanya. Boleh. Hibah boleh. Wasiat boleh. Tapi dia tidak berhak untuk itu. Karena dia bapaknya meninggal lebih duluan. Kecuali bapaknya meninggal belakangan setelah kakeknya meninggal. Sama lah dengan status dengan pamannya dia cucu. Baik ibu ya, mudah-mudahan ibu paham. Ya, yang belum paham nanti insyaallah Allah berikan pemahaman setelah ini. Ya, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.